Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Andriani. Pada malam hari ini, saya sedang berada di makam almarhumnya Nyimas Utari. Nyimas Utari ini lokasinya masih di daerah Depok, tepatnya di Tampos ya. Sebelum kita keliling penelusuran, seperti biasa kita berziarah terlebih dahulu ya, untuk bersilaturahmi. Di tengah hiruk-pikuk kota Depok yang terus tumbuh dan berubah, tersimpan sebuah tempat sunyi yang terlupakan oleh zaman. Tempat itu bukan sekedar tanah peristirahatan, tapi menyimpan cerita panjang penuh misteri, spiritualitas, dan aura yang tak terjelaskan. Inilah kisah dari makam keramat Nyimas Utari, seorang tokoh perempuan yang hingga kini dipercaya sebagai penjaga wilayah spiritual di tanah Depok. Nama Nyimas Utari tidak banyak dikenal dalam buku sejarah, namun dalam cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, ia adalah sosok yang sangat dihormati. Dipercaya bahwa Nyimas Utari adalah seorang perempuan ningrat dari keturunan keraton yang melarikan diri dari kerusuhan politik di masa kolonial. Beberapa menyebutnya berasal dari Trah Keraton Cirebon. Lainnya meyakini ia adalah putri spiritual dari aliran kebatinan yang berkembang di Jawa Barat. Setelah berkelana, ia akhirnya menetap di sebuah wilayah yang sekarang menjadi wilayah Pancoran Mas Depok. Di masa hidupnya, Nyimas Utari dikenal sebagai tabi perempuan yang bijaksana. Ia menolong warga sekitar dengan pengobatan tradisional dan doa-doa spiritual. Ia tak menikah dan hidupnya banyak dihabiskan untuk petapa dan semedi di hutan kecil yang dulunya masih rimbun. Warga sering melihatnya bermeditasi di bawah pohon jati tua. Kadang diselimuti asap kemenyan, kadang dikelilingi binatang hutan yang jinak seperti kijang dan ular putih. Saat ia wafat, jenazahnya dimakamkan di tempat itu juga. Konon, malam setelah ia dikuburkan, langit menjadi kemerahan dan harum. Bunga menyelimuti udara selama 3 hari 3 malam. Sejak itu, makamnya dipercaya sebagai tempat keramat. Banyak orang datang untuk berziarah, mencari berkah, atau sekedar mencari ketenangan. Beberapa kisah mengatakan bahwa siapapun yang berniat buruk makam ini akan tersesat. Ada pula yang melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, duduk bersila di pusara, tersenyum namun matanya kosong. Sebagian mengatakan itu adalah arwah Nyimas Utari yang sedang semedi. Tak sedikit peziarah yang mendadak menangis di depan makam, mengaku merasa seperti disadarkan akan dosa-dosa mereka. Ada pula yang sembuh dari penyakit setelah bermalam di sana. Beberapa peneliti lokal meyakini bahwa Nyimas Utari juga pernah membantu pergerakan bawah tanah melawan kolonial Belanda.
Ia tidak mengangkat senjata, namun menyediakan tempat persembunyian bagi para pejuang, serta memberikan ramuan untuk mengobati luka-luka mereka. Rumah kayu tempat ia dulu tinggal yang kini hanya tinggal fondasi, pernah menjadi tempat strategis bagi pelarian pasukan rakyat dari Bogor ke Depok. Hingga hari ini, ada beberapa hal yang dipercaya terkait makam Nyi Mas Utari. Dilarang datang dengan niat jahat atau main-main. Konon, siapapun yang datang dengan niat meremehkan akan tersesat atau mengalami gangguan spiritual. Bunga dan dupa adalah sesajen wajib. Setiap malam Jumat Kliwon, banyak orang datang membawa bunga 7 rupa dan dupa, lalu berdoa di depan makam dengan khidmat. Malam 1 Suro, makam menjadi pusat ritual. Ratusan orang datang dari berbagai daerah untuk melakukan ziarah dan tirakat di sekitar lokasi. Makam keramat Nyi Mas Utari kini berada di area yang cukup tersembunyi, di balik pemukiman warga, tepat di ujung jalan kecil yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Dikelilingi pohon-pohon tua, suasananya sejuk namun mistis. Beberapa warga sekitar mengaku sering melihat cahaya kecil melayang di malam hari, dan suara perempuan yang merintih bukan karena kesakitan, tapi seperti sedang membaca doa atau mantra. Beberapa pertanyaan masih menyelimuti makam ini. Siapa sebenarnya Nyi Mas Utari? Benarkah ia keturunan keraton? Mengapa makamnya tidak pernah dipugar secara publik, namun tetap terjaga utuh dan dihormati? Warga percaya bahwa makam ini dijaga oleh penjaga gaib, sosok jin tua yang setia pada Nyi Mas Utari sejak dulu. Mereka menyebutnya Mbah Jangkung, dan konon ia muncul hanya ketika ada yang mencoba merusak area makam. Di tengah kemajuan kota Depok, kisah-kisah spiritual seperti makam Nyi Mas Utari menjadi pengingat bahwa akar budaya, sejarah lokal, dan warisan leluhur tak bisa dihapus begitu saja. Bagi yang percaya, makam ini adalah tempat mencari berkah. Bagi yang skeptis, ini hanyalah kisah dari masa lalu. Namun, satu hal yang pasti, tempat ini memiliki aura yang membuat siapapun yang datang akan merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar makam. Nyi Mas Utari mungkin sudah tiada, tapi kisah dan pengaruhnya masih hidup di antara bisikan angin dan doa-doa para peziarah yang datang tanpa henti. Itu merah kedap-kedap apaan? Mana? Buat nih. Ada merah kedap-kedap. Mas Gila, bentar iklan dulu. Ini aku biar.